Pemirsa, keluarga almarhum Bribka AS terduga pelaku penggelapan pajak meyakini bahwa almarhum meninggal bukan karena bunuh diri. Sebelum ditemukan meninggal, Bribka AS pernah bercerita kepada sang istri terkait rencananya membongkar kasus penggelapan pajak di Samsat Samosir. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami istri dari Bribka AS, Jenny Simorangkir, dan Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution. Pak Maneger dan Ibu Jenny, selamat malam. Ya, Ibu Jenny, Pak Maneger, selamat malam. Bisa mendengar saya dari studio? Halo. Selamat malam, Pak, Bu. Baik, baik Pak Maneger, saya akan ke Ibu Jenny terlebih dahulu. Ibu Jenny, bisa Malam, Anda Bu ceritakan? Jenny, Mbak Afiani. Iya, Pak Maneger, baik. Saya akan ke Ibu Jenny terlebih dahulu. Silakan nanti saya minta tanggapan dari Bapak mengenai cerita yang akan disampaikan oleh Ibu Jenny. Ibu Jenny, Anda sudah bertemu dengan Kapolda Sumut, bahkan Polda Sumut sudah menarik kasus ini ke tingkat Mapolda seperti itu. Bisa Anda ceritakan apa yang Anda sampaikan kepada Kapolda pada saat bertemu? Ibu Jenny. Baik, audionya silakan Ibu Jenny dibantu untuk diaktifkan. Yuk dulu nih, Bu. Mana sini? Baik, Ibu Jenny bisa mendengar saya dari studio? Baik, sambil menunggu Ibu Jenny dengan sambungan telekomunikasinya, Pak Maneger, saya akan ke Anda. Salah satu dalam diskusi kemarin antara kuasa hukum dari istri Bribka AS bersama dengan Kompolnas, Pak Beni Mamoto, mengatakan bisa saja kuasa hukum meminta perlindungan untuk melindungi pihak keluarga atas dugaan adanya ancaman. Bisa Anda beri tanggapan, Pak Maneger, jika ternyata istri almarhum meminta perlindungan kepada LPSK, jatuhnya sebagai saksi atau korban atau keduanya, Pak Maneger? Pak Maneger, silakan. Saya akan mengecek kembali sambungan audio dari Ibu Jenny. Ibu Jenny bisa mendengar saya dari studio? Baik, sepertinya Ibu Jenny belum bisa mendengar. Pak Maneger, Anda bisa mendengar saya dari studio, Pak Maneger? Pak Maneger, kembali saya mengecek sambungan telekomunikasi dengan studio. Anda bisa mendengar saya? Cukup jelas, Mbak Afiani. Suara saya bagaimana? Ya, sangat jelas. Baik, Pak Maneger. Sambil menunggu sambungan telekomunikasi dengan Ibu Jenny, saya minta tanggapan Anda. Ada upaya akan adanya permintaan perlindungan kepada pihak LPSK, terutama dari pihak keluarga. Bisa Anda jelaskan apakah memang keluarga dari Bribka AS ini bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK, Pak Maneger? Iya, Mbak Afiani. Pertama tentu kita ikut berduka ya, menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya suami Ibu Jenny, Bribka AS, yang kemudian tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama. Nah, yang kedua, kalau misalnya Bu Jenny dan keluarga memerlukan perlindungan LPSK, tentu LPSK membuka diri dan memberi kesempatan. Tentu akan kita proses sesuai dengan prosedur yang tersedia. Tentu karena basis perlindungan di LPSK itu, Bu Afiani, tentu basisnya adalah voluntary atau kesukarelaan. Tentu kita berharap sekiranya Bu Jenny dan keluarga memerlukan perlindungan, tentu melalui mengajukan permohonan perlindungan. Persyaratannya sebetulnya tidak terlalu rumit.
ada persyaratan formil memang dalam bentuk ada identitas, ada permohonan, ada identitas begitu ya. Lalu materialnya ada laporan polisinya. Itu saja yang paling penting persyaratannya. Ditambah tentu kalau bisa ada kronologis singkat Bu Jenny gitu. Dengan itulah kemudian LPSK melakukan proses, melakukan asesmen, melakukan penelaahan untuk menilai apakah persyaratannya terpenuhi apa tidak. Begitu Mbak Apriani? Ya. Jika melihat dari situasi saat ini, statusnya apakah sebagai saksi atau korban atau saksi korban? Pak Manager. Melihat sepintas tentu nanti Bu Jenny bisa menjelaskan. Sepintas tentu kita membaca dari media dan juga nanti mungkin Bu Jenny bisa menjelaskan. Kelihatannya Bu Jenny bisa berstatus hukum sebagai saksi ya, bisa juga pelapor. Dan itu kalau kita kaitkan dengan subjek perlindungan yang bisa dilindungi oleh LPSK, tentu bisa masuk. Di antara 5 subjek perlindungan itu kan bisa korban, bisa saksi pelaku, bisa saksi pelapor atau saksi ahli. Nah, peluang yang bisa diambil oleh Bu Jenny mungkin ya, bisa menjadi saksi pelapor, bisa juga menjadi saksi Ya. gitu. Baik. Begitu Mbak Jenny. Baik, Pak Manager, terima kasih untuk penjelasannya. Saya akan kembali ke Ibu Jenny untuk mengecek Bu Jenny bisa mendengar saya sekarang dari studio, Ibu Jenny? Bisa, Bu. Ya, baik. Di sini sudah ada Pak Manager dari LPSK. Apa yang mau Anda sampaikan, terutama viral di media sosial dan juga pemberitaan adanya ancaman terhadap keluarga Anda. Diceritakan oleh almarhum suami Anda kepada Anda pada tanggal 3 pagi. Bisa Anda jelaskan ceritanya seperti apa, termasuk bagaimana suami Anda menyampaikan bentuk ancaman yang diterimanya, Ibu Jenny? Baik, Bu. Terima kasih. Jadi pada tanggal 3 Februari bangun tidur, beliau almarhum suami saya melihat handphone, ada surat mengatakan suami saya dijadikan tersangka. Pada waktu itu suami saya menyampaikan kepada saya, kenapa saya dijadikan tersangka sementara saya sudah membayar, kata suami saya. Jadi saya bertanya siapa aja, dia menyebutkan ada 6 orang, lalu saya bilang mungkin memang seperti itu prosesnya. Lalu almarhum mengatakan kepada saya, ternyata benar yang dikatakan Bapak Kapolres akan membuat menderita anak dan istri. Begitulah, Mbak. Adakah sebelumnya cerita itu disampaikan atau berkaitan dengan pengancaman itu sebelum tadi cerita yang Anda sampaikan kepada kami, Bu Jenny? Itu diceritakan almarhum pada tanggal 3. Sebelum tanggal 3, adakah sesuatu keanehan yang disampaikan almarhum? Di tanggal 23 Januari, setelah selesai apel pagi, almarhum suami saya datang. Dia menyampaikan bahwasannya Bapak Kapolres menyita handphone dan Bapak Kapolres bilang tidak takut pada Jenderal bintang 1, bintang 2, tapi kalau bintang 3 baru takut. Apa kaitannya dengan yang terjadi? Pembicaraannya apa pada saat itu ketika Kapolres mengatakan tidak takut dengan para jenderal itu, hanya takut dengan Jenderal bintang 3? Jadi pada waktu itu Bapak Kapolres menyuruh almarhum untuk membayar uang sekitar 400 juta dalam tempo 2 minggu. Lalu Bapak itu bilang, siapa dekingmu? Kalau masih bintang 1, bintang 2, saya nggak takut. Tapi kalau bintang 3, saya baru takut. Seperti itulah pembicaraan almarhum sampaikan kepada saya. Ibu Jenny, setelah tanggal 3, apakah ada ancaman yang sempat diceritakan, ancaman lain oleh almarhum suami Anda? Atau ada keanehan lain yang terjadi? Kalau ancaman tidak ada, Bu. Setelah itu. Oke, baik. Ibu Jenny dan Pak Manager, kita harus jeda. Nanti saya minta tanggapan dari LPSK usai jeda. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Salah satu hal yang diminta oleh pihak keluarga dari almarhum Bribka AS adalah perlindungan, terutama adanya ancaman yang sempat disampaikan melalui almarhum suaminya. Bu Jenny, saat ini dalam diskusi yang sama di Metro TV, kami hadirkan Wakil Ketua LPSK, Pak Manager Nasution. Silahkan
jika Anda ingin menyampaikan sesuatu terkait permintaan perlindungan kepada pihak LPSK, Ibu Jenny. Izin Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nasution. Sebelumnya saya mau bilang Pak, memang saya butuh, tapi kami akan diskusikan dulu Pak sama Bapak kuasa hukum Pak. Seperti itu, berarti masih akan didiskusikan? Iya Bu. Iya, baik. Pak Manager, silakan ditanggapi. Mungkin ada penjelasan lebih jauh dari pihak LPSK? Ya, tentu kita berterima kasih atas kepercayaan dan keinginan Bu Jenny. Silakan didiskusikan dengan kuasa hukum ya. Kalau mendengarkan cerita tadi Mbak Viani ya dari Bu Jenny ya, bahwa ada beberapa yang disampaikan ke publik kan ada 4 kejanggalan itu ya. Pertama kejadiannya di tempat ramai, kok yang lain nggak ada yang lihat, misalnya begitu ya. Kemudian ini Bribka AS ini tadi dijelaskan oleh Bu Jenny sudah juga mengangsur sampai 750 juta begitu ya dari 1,3 M itu. Kemudian pemesanan racun misalnya ya, itu kan diberitakan tanggal 23, sementara HP aplikasinya online, padahal HP-nya sudah disita oleh Polres misalnya begitu ya. Kemudian ada juga tadi misalnya cerita tentang almarhum terhadap Bu Jenny bahwa akan membongkar, kemudian diceritakan ada ancaman sana sini tanggal 3 tadi tepatnya disebut ya. Nah karena itu kalau kita melihat persyaratannya Mbak Aviani dan Bu Jenny ya, persyaratan untuk dijadikan terlindung LPSK itu kan kalau di pasal 28 Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu kan ada 4 yang paling utama ya. Pertama, apakah pemohon itu punya informasi yang penting apa tidak. Nah tadi kita menangkap sekilas Mbak Apiani ya, Bu Jenny itu menyebut almarhum itu sempat menyebut nama 6 orang gitu ya. Itu informasi penting gitu ya, informasi penting ya. Nah yang kedua ternyata sudah mengalami juga ancaman pada tanggal 3 itu ya. Nah yang ketiga tentu akan ada asesmen misalnya dari LPSK misalnya ya, apakah ada kebutuhan medis atau psikologis. Lalu yang keempat tentu LPSK akan melakukan tracking terhadap rekam jejak. Nah dari segi ini, dari persyaratan ini kelihatannya ya, baik keterangan tentang informasi yang penting kelihatannya ada dan tingkat ancaman pernah ada begitu ya. Nah karena itu sebetulnya ada peluang untuk kemudian dilindungi LPSK. Tapi sekali lagi karena prinsip perlindungan di LPSK itu voluntary ya, kesukarelaan, maka tentu sangat berpulang kepada Bu Jenny dan keluarga apakah kemudian nanti akan melaporkan ini atau memberikan mengajukan permohonan ke LPSK untuk dilindungi atau tidak. Tetapi secara umum kita ingin menyampaikan Bu Yeni, kalau misalnya pada saatnya akan mengajukan itu bisa datang langsung, bisa bersurat, bisa aplikasi WA, bisa email dan seterusnya. Jadi ada banyak mekanisme yang bisa diambil. Begitu kira-kira Mbak Aviani. Baik, Pak Manager, menyambung penjelasan Bapak tadi, meskipun memang saat ini tadi Bu Jenny mengatakan masih akan mendiskusikan apakah akan menyampaikan permohonan perlindungan kepada LPSK. Sejauh mana ketika tadi banyak kejanggalan yang disampaikan versi keluarga, sejauh mana LPSK bisa juga membantu untuk mengurai kejanggalan itu, mencari fakta yang sebenarnya? Nah, kehadiran LPSK sesungguhnya kalau secara filosofis gitu Mbak Aviani ya, ini kan hadir untuk memberikan perlindungan kepada mereka-mereka yang jadi saksi maupun korban agar mereka nyaman, aman, memberikan keterangan apa adanya sehingga peristiwa ini menjadi terang benderang begitu ya. Sehingga peristiwa pidananya menjadi terang benderang. Nah, dalam konteks ini sebetulnya sepintas tadi kita melihat Bu Jenny ini punya informasi penting sebetulnya untuk mengungkap peristiwa ini gitu. Ada almarhum menyebut ada 6 orang yang pernah disebut, almarhum menyebut kepada beliau pernah diancam ini itu sebetulnya itu menjadi informasi yang sangat penting untuk diungkap ya. Karena itu sekali lagi Bu Jenny tentu kita hargai untuk ada
koordinasi dengan penasihat hukum. Tapi sekali lagi tentu LPSK tidak bisa lebih jauh kalau misalnya Bu Jenny dan keluarga tidak Ya, memberikan permohonan ya. Karena prinsipnya oke. memang sekali lagi LPSK tidak bisa melindungi orang yang memang tidak memerlukan perlindungan. Begitu Mbak Oke. Afiani. Baik, Ibu Jenny, di antara banyak kejanggalan termasuk ancaman, bukti-bukti apa yang Anda miliki sejauh ini, termasuk soal ancaman yang sempat diceritakan oleh almarhum suami Anda? Iya, Mbak. Ya, Bu Jenny, bukti-bukti apa yang Anda miliki untuk menguatkan dugaan Anda bahwa suami Anda tidak meninggal dengan cara bunuh diri, termasuk cerita mengenai ancaman yang sempat diterima oleh almarhum? Jadi yang pertama hasil otopsi mereka berani mengatakan bunuh diri, sementara hasil otopsi belum keluar. Berikutnya, Terus terus ditemukan pada waktu di ruang otopsi mereka mengatakan bunuh diri, sementara di bagian kepala belakang itu kepalanya lunak, keluar darah, dari telinga juga keluar darah, kakinya juga ada bekas bercak-bercak darah. Dari mulutnya juga ada keluar darah. mengenai bukti ancaman, Bu Jenny, apakah ada bentuk rekaman suara atau mungkin pesan dalam telepon? Tidak, tidak ada, Mbak. Itu Tidak hanya ada. disampaikan suatu kepada saya. Baik, jadi hanya disampaikan saat bertemu. Iya, saat ketemu. Oke, apakah ada pihak lain selain Anda yang mengetahui mengenai ancaman itu? Tidak ada, cuman kami berdua. Dan juga anak-anak, tapi mungkin anak-anak kan masih kecil, jadi belum mengerti. Baik, baik. Pak Manajer, singkat bahwa dengan situasi ini, apa yang bisa Anda sarankan? Meskipun tadi Anda menjelaskan bahwa memang ini bentuknya harus berupa permohonan, di situasi yang coba Anda baca dari cerita Ibu Jenny, apa yang bisa Anda sarankan? Terutama dari sisi waktu. Iya, kalau melihat cerita Bu Jenny, sebetulnya kita bisa memahami bahwa ada kejanggalan yang sedemikian rupa bagi peristiwa ini ya. Karena itu sebetulnya perlu ada keberanian dari semua pihak yang mengetahui peristiwa ini untuk mau bersaksi agar peristiwa ini menjadi terang benderang. Nah, kalau kemudian memerlukan perlindungan karena ada ancaman dan seterusnya, maka negara harus hadir. LPSK mewakili negara untuk memberikan perlindungan kepada mereka-mereka yang mau bersaksi untuk membuat terang peristiwa ini. Nah, karena itu sekali lagi Mbak Afiani dan Bu Jenny, tentu kita menghargai bahwa masih perlu ada koordinasi, musyawarah dengan keluarga dan seterusnya, termasuk dengan penasihat hukum. Tetapi tentu kita berharap bahwa ini untuk membuat keadilan buat semua, buat almarhum, kemudian keadilan buat keluarga dan publik ya. Sekiranya tentu sekiranya Mbak Jenny dan kawan-kawan misalnya keluarga memerlukan perlindungan LPSK, tadi sudah kita sampaikan prosesnya bisa dihubungi dengan bermacam cara dan kemudian mudah-mudahan nanti LPSK bisa melakukan asesmen dalam waktu dekat. Gitu Mbak Afiani. Terima kasih Pak Manager, terima kasih Ibu Jenny. Semoga tadi penjelasan dari Pak Manager Nasution sebagai Wakil Ketua LPSK bisa menjadi pertimbangan untuk didiskusikan antara pihak keluarga dengan kuasa hukum. Terima kasih Pak Manager dan juga Ibu Jenny untuk diskusi kita di Prime Time News pada malam hari ini. Salam sehat selalu.